Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Henry Channel AE, yang pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pemberitahuan penyaluran dana PIP tahun 2022. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2022 bagi peserta didik jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan, yang merupakan hasil pemadanan antara peserta didik pada data pokok pendidikan atau Dapodik dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, serta telah memiliki rekening simpel aktif sebagai penerima PIP tahun anggaran 2022. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat keputusan atau SK pemberian PIP tahun 2022 dan data peserta didik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui laman web aplikasi Si Pintar pipkemdikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan oleh sekolah. Nah, yang mengunduh kalau sekolah ini operator sekolah. Besaran dana bansos PIP yang diterima peserta didik penerima PIP sesuai yang tertuang pada SK pemberian PIP. Yang ketiga, bank penyalur dana PIP tahun 2022 untuk jenjang SMA, SMK, SMA-LB, dan paket C adalah BNI, Bank Negara Indonesia. Sedangkan untuk tingkat SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B itu di BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Khusus di Provinsi Aceh, bank penyalur PIP untuk seluruh jenjang adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian yang keempat, proses pemindah bukuan atau transfer dana bansos PIP dari rekening penyalur atas nama Puslabdik ke rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat 1 April 2022. 5. Pencairan atau penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali atau secara kuasa oleh kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa dari peserta didik atau orang tua atau wali sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Proses penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 4 April 2022. Sekali lagi, proses penarikan dana bansos PIP itu dapat dimulai tanggal 4 April 2022. Yang keenam, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota agar menyampaikan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 dan menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 kepada peserta didik atau orang tua atau wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan. Ketujuh, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau Satuan Pendidikan diharapkan aktif memantau dan mendorong proses pencairan dana PIP agar pencairan dana tertib dan lancar di wilayah masing-masing. Berikut yang kedelapan. Selama masa pandemi COVID-19, peserta didik atau orang tua atau wali atau kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa oleh peserta didik atau orang tua atau wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi yang diberlakukan di wilayah masing-masing. Ini surat edaran dari kementerian yang bisa saya sampaikan. Sedangkan untuk peserta didik penerima PIP, jangan lupa bahwa Anda memiliki tanggungan untuk melengkapi data yang harus diunggah
melalui operator sekolah. Ini saya ambilkan contoh, ada nama salah satu siswa penerima PIP. Nah, ini tanggungan untuk data yang harus dilengkapi, yaitu misalnya file halaman pertama tabungan. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi siswa harus mengirimkan scan file halaman pertama tabungan siswa. Yang kedua, halaman mutasi terakhir tabungan siswa. Ini halaman mutasinya. Jadi setelah halaman pertama kalian buka, nanti akan ketemu halaman transaksi terakhirnya. Kemudian ini untuk bukti tarik ATM, ini saya kira kalau menariknya langsung ke BRI menggunakan buku ya tidak ada bukti tarik ATM. Ini sifatnya ini bisa dilengkapi, bisa tidak. Namun alangkah baiknya kalau sudah melakukan penarikan tetap melapor ya, dengan menunjukkan bukti penarikan. Berikutnya adalah file identitas siswa, bisa KIA, bisa KTP, bisa kartu keluarga, bisa rapot. Sebaiknya scan asli, jadi bukan fotokopian. Jadi scan asli dari data identitas siswa. Nah, keempat data inilah yang perlu siswa serahkan ke operator sekolah untuk diunggah di laman Si Pintar Indonesia ya, di laman itu namanya mengupload identitas siswa di laman Si Pintar. Nah, sedangkan untuk siswa-siswa yang sampai saat ini sebenarnya sudah diajukan untuk mendapatkan PIP namun belum masuk ke dalam kategori nominasi, mohon bersabar, mudah-mudahan untuk periode berikutnya bisa segera mendapatkan SK pemberian dari pemerintah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.